Sejak April tahun yang lalu, pertama kali saya diminta untuk mengajar via Zoom. Itu sejak April tahun yang lalu selama pandemik ini. Maka itu berterima kasih kepada Tuhan memakai suara kita Eric Yuan yang menemukan aplikasi Zoom ini sangat bermanfaat. Nah, sejak April tahun 2020 sampai April 2021, saya ini belum pernah diminta mengajar tema tentang jodoh. Baru hari ini. Dan ini luar biasa. Ada apa ini? Saudara? Ada apa ini? Iya, ada rahasia besar Pak Paul Chang. Nah, begitu pula kita semua. Saudara, kalau kita bicara jodoh, bicara pernikahan, sangat naif, sangat rendah, sangat murahan kalau kita hanya bicara tentang seks. Saya akan ulangi lagi. Kalau Tuhan mengajak kita berbicara tentang jodoh, tentang pernikahan, lalu kita hanya bicara tentang seks, maka itu sangat murah nilai pernikahan. Sangat rendah nilai pernikahan itu. Lalu bicara tentang apa? Coba renungkan kalimat ini. Segala sesuatu yang ada di pernikahan kita, itu sisa satu hal saja yang akan berlanjut terus dalam sepanjang usia pernikahan kita. Coba renungkan. Cari duit, kerja. Kalau kita sudah tua, masa cari duit terus? Sudah berhenti. Ngurus anak. Sudah selesai, mereka sudah besar, sudah menikah semua. Kalau kita sudah tua, nggak akan ngurus anak. Apa sajalah. Kalau kita sudah tua, termasuk seks akan stop dengan sendirinya. Karena ini hukum alam. Fisik kita harus tunduk. Nah, kalau sudah tua, usia kita, berarti sudah tua juga usia pernikahan kita. Dan gak ada seks, gak ada cari duit, gak ada ngurus anak. Ngurus cucu juga gak tiap hari. Lalu kita dua itu ngapain? Nah, ini rahasianya. Pernikahan akan tetap berlanjut. Tanpa seks, tanpa perlu cari duit, tanpa perlu ngurus anak, ngurus ini enggak. Apa yang berlanjut? Saling mengenal. Suami istri tidak akan pernah punya ijazah tanda lulus bahwa menikah sekian puluh tahun sekalipun, istri tetap nggak akan bisa mengenali suaminya, suaminya pun tetap nggak bisa mengenali istrinya, karena itu misteri dalam hidup manusia. Oke, setuju ya kalau saya katakan ini. Lalu bicara apa? Nah, mari kita lihat dalam kebenaran. Dan Alkitab firman Tuhan itulah kebenaran. Perjanjian lama, saya beri ringkasan dulu supaya tahu. Perjanjian lama. Saudara, lembaga pertama, konstitusi pertama yang Tuhan ciptakan, bukan negara, bukan pemerintahan, bukan PT, CV, ya, perusahaan, bukan. Lembaga pertama, konstitusi pertama yang Yahweh Tuhan bentuk adalah pernikahan. Lihat itu kitab Kejadian. Mengapa
Sebab Bapa di surga akan mengisi bumi dengan manusia yang kriterianya jelas, serupa dan segambar dengan Tuhan. Jadi bumi ini harus dipenuhi dengan manusia yang karakter kriterianya sama, segambar, serupa dengan Tuhan. Wih, itu luar biasa. Nah, untuk mengisi bumi dengan manusia seperti itu, maka yang maha besar, yang maha kudus harus menciptakan lembaga pernikahan supaya lahir anak-anak yang tetap sama mutunya dengan rupa dan gambar Tuhan. Maka itu lembaga pertama yang dibentuk ini. Bagi yang belum tahu supaya hari ini tahu. Saya percaya semua kita sangat senang mendengar kata diberkati, terimalah berkat. Betul? Saudara yang belum tahu supaya tahu. Kata pertama berkat. Kata berkat pertama. Ya, saya ulangi. Kata berkat yang pertama muncul di Alkitab. Itu ada di Kejadian 1:28. Itu luar biasa. Kapan Yahweh Tuhan berfirman tentang berkat? Ternyata ketika laki perempuan disahkan dalam pernikahan kudus. Coba saudara lihat Kejadian 1:28. Lalu Yahweh Tuhan memberkati mereka. Siapa mereka? Adam dan Hawa. Itu kata berkat yang pertama. Justru di dalam pernikahan. Saya masih pada perjanjian lama. Terus berlangsung perjanjian lama. Sampai kitab Maleaki. Akhir perjanjian lama. Mengagetkan saudara. Ayat terakhir perjanjian lama. Itu Maleaki 4 ayat 6. Ngeri. Saudara silakan baca kalau bisa. Seluruh buku yang pernah ditulis oleh manusia di dunia, baik buku yang ditulis tangan sampai yang dicetak oleh mesin cetak, dan penemu mesin cetak itu seorang saudara kita dari Jerman, pengikut Luther, Johann Gutenberg. Mesin cetak tidak akan ada di dunia kalau tidak ada Alkitab. Karena Johann Gutenberg itu penulis Alkitab pakai tangan loh. Saya sudah sekian puluh tahun mencari volunteer. Sampai saya berkata saya bayar. Hanya ingin tahu. Kalau nulis Alkitab Kejadian sampai Wahyu pakai tangan itu perlu berapa tahun. Nggak usah bagus-bagus. Pokoknya nulis. Nah ketika permintaan Alkitab begitu banyak. Nggak mampu. Tulisan tangan ini memenuhi semuanya. Lalu Johann Gutenberg berdoa, Tuhan beri aku sesuatu supaya firman ini bisa tercetak bisa diproduksi dengan banyak. Nggak mungkin dia bilang minta mesin cetak, nggak ada. Jadi mesin cetak yang pertama ada gara-gara Alkitab. Maka sejarah mencatat buku cetak pertama yang dicetak oleh mesin cetak pertama di dunia, ya pasti Alkitab. Nah, dari semua buku yang pernah ditulis oleh manusia, hanya Maleaki 4 ayat 6 yang memberitahukan kapan, bagaimana, kok bisa bumi ini musnah. Lagi sekali, itu hanya ada di Maleaki 4 ayat 6. Bumi musnah.
cuma hancur loh. Kenapa? Ketika rumah tangga kacau, hidup keluarga rusak, itu bumi musnah. Maleakhi 4 ayat 6. Ketika ayah-ayah berbuat jahat kepada anak-anaknya sendiri, lalu anak-anak sakit hati kepada ayah mereka, maka ia akan membuat hati ayah-ayah berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada ayah-ayahnya, supaya jangan Yesus datang memukul bumi sehingga musnah. Titik. Perjanjian lama berakhir. Sejak Maleakhi mati, Tuhan tidak pernah berbicara lagi kepada Israel. Sampai Lukas 1. Yahweh Tuhan datang melalui Gabriel kepada imam besar Zakaria, ayah Yohanes Pembaptis. Nah, orang Yahudi itu teliti soal waktu dan silsilah. Nah, dalam perhitungan waktu, jarak Maleakhi ke Imam Zakaria itu 400 tahun. Saudara bayangkan. 400 tahun sebelum perjanjian baru dimulai. Firman yang terakhir adalah hati bapak-bapak harus balik dan bertobat, mengasihi anak-anaknya. Dan sebaliknya, kalau tidak, Tuhan akan musnahkan bumi. Nah, 400 tahun kemudian, Yahweh Tuhan bicara lagi kepada Israel. Adalah firman yang sama. Tetapi tidak ada kata memusnahkan bumi. Ada harapan. Lukas 1:17. Sekarang kita lihat. Jadi saudara, kalimat terakhir, ayat terakhir perjanjian lama adalah ultimatum, ancaman Tuhan kepada dunia. Firman yang pertama untuk memulai perjanjian baru adalah firman yang sama 400 tahun sebelumnya. Saudara, jangan main-main dengan pernikahan. Lukas 1:17. Dan ia, lihat sama, akan berjalan mendahului Yahweh dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Nah ini loh, saudara perhatikan. Kalau ayah-ayah menyakiti hati anak-anaknya, maka yang lahir, yang muncul di bumi adalah generasi orang-orang durhaka. Ngeri sekali. Beda penulisannya. Saya ulangi, Lukas 1:17. Nanti saudara yang lain buka Maleakhi 4 ayat 6. Dan ia akan berjalan mendahului Yahweh dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang durhaka. Saudara, semua polisi di dunia, semua, begitu menangkap penjahat, pelaku kriminal, ayat ini yang mereka pakai. Kalau ada anggota polisi maupun yang pensiun, dengarkan. Mengapa setiap kriminal tertangkap, termasuk para teroris yang di Indonesia berapa minggu ini ketangkap terus, selalu ditarik mundur ke belakang? Ini anaknya siapa? Orang tuanya siapa? Ya gara-gara firman ini. Bayangkan. Termasuk pengguna narkoba, kalau ketangkap selalu interogasi pertama, ini anaknya siapa? Orang tuanya di mana? Saudara perhatikan, hebat sekali Papa. Maka itu ketika setan merusak para ayah, maka otomatis anak-anak jadi rusak dan durhaka. Nggak usah jauh-jauh.
Tidak sedikit anak-anak aktivis gereja. Puji Tuhan, dari Toronto, salam balik. Tidak sedikit anak-anak diakan, anak-anak majelis, anak-anak aktivis gereja yang ayah ibunya katanya sibuk pelayanan, tapi anak-anaknya dimangsa oleh setan karena ayah ibunya sibuk pelayanan, anak-anak nggak diurus. Sakit hati itu anak, rusak. Untuk membalikkan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Nah, ini bedanya. Dalam perjanjian baru, Yahweh Tuhan tidak mengancam, tidak memberi ultimatum. Ada harapan. Dan dengan demikian apa? Pelayanan pemulihan keluarga, pelayanan pemulihan hati ayah. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Yahweh suatu umat yang layak baginya. Begitu pelayanan keluarga terjadi pemulihan, maka Tuhan tidak akan memusnahkan bumi karena ketemu umat yang layak bagi Dia. Ini luar biasa. 1 Tesalonika 2 ayat 9 dan 10. 1 Tesalonika 2 ayat 9 dan 10. Lihat fungsi ayah, supaya kita tahu arti Malaiki 4 ayat 6 dan Lukas 1 17. Sehingga kalau nanti kita akan berjalan lebih jauh tentang jodoh dari Tuhan, kita tahu ini tujuannya. Ayat 10-11. Terima kasih, maaf. Kamu adalah saksi. Ayat 10. 1 Tesalonika 2. Kamu adalah saksi. Demikian juga Tuhan. 1. Betapa saleh. Saleh itu bahasa Arab, tapi dalam bahasa Indonesia orang yang takut Tuhan. Betapa takutnya kepada Tuhan. 2. Adil. Dan 3. Tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Siapa ini? Ayat 11. Kamu tahu betapa kami seperti ayah terhadap anak-anaknya. Maaf, saya potong sampai ayat ini. Jadi ayah atau papa harus punya 3 sifat utama, kriteria utama. Ayah-ayah dengar. 1. Takut Tuhan, hidup taat kepada Tuhan. 2. Adil. Maka itu ketika ayah tidak adil, ayah pilih kasih, lebih sayang anak nomor sekian daripada anak yang lain. Anak-anak itu sakit hati. Lalu yang ketiga ini mengagetkan saya. Bagi anak-anak, dengarkan ini. Ada sebuah firman yang tertulis di hati anak-anak. Begini, Mama, silakan salah. Maka itu faktanya. Anak-anak adalah manusia yang paling cepat memaafkan ibunya. Tapi untuk ayahnya, anak-anak sulit memaafkan karena ayat ini. Seorang ayah di hadapan anak-anaknya adalah manusia hebat yang gak pernah bisa kalah. Ayah di mata anak-anaknya adalah pahlawan dan jagoan. Di hati setiap anak ada firman yang tertulis. Mama, silakan salah.
kami terima. Tapi jangan apa yang menyakiti. Wih, maka itu kriteria ketiga yang tertulis di kebenaran ini. Yang namanya ayah tidak boleh bercacat. Ayah itu harus sempurna di mata anak-anak. Saya kaget. Rahasia ini saya dapat kira-kira akhir tahun 70-an, awal 80-an. Wow. Kolose 3:21. Coba lihat ini. Maka itu saudara, pernikahan yang rusak. Puji Tuhan, dari München, Munich, Jerman, gabung juga. Kolose 3:21. Oh Tuhan, tolong kami. Hai bapak-bapak, bukan hai ibu-ibu. Jangan sakiti hati anakmu. Saya akan ganti kalimat terakhir ayat 21 dengan kalimat yang tertulis di Lukas 1:17. Begini, hai ayah-ayah, janganlah sakiti hati anakmu, supaya mereka jangan jadi generasi durhaka. Wih, ini luar biasa. Maka sampai di sini saya tanya, menurut ayat yang kita sudah baca ini, setan berhasil enggak memenuhi bumi dengan generasi durhaka? Jawabannya, setan sangat berhasil memenuhi bumi dengan generasi orang-orang durhaka. Jahatnya seorang ayah, izinkan saya bicara ini, pasti ada andilnya istrinya. Jangan tersinggung dulu ya. Jangan tersinggung dulu. Saya akan baca terjemahan The Passion dari anak saya di Kutai Barat. Kolose 3:21. And fathers, don't have unrealistic expectation. Wow. Hei ayah-ayah, jangan menuntut anak-anakmu dengan ekspektasi yang gak realistik. Saya ulangi. And fathers, don't have unrealistic expectation for your children, or else they may become discouraged. Betul. Nah, dalam pernikahan, kalau satu benar, dua-dua pasti benar. Kalau satu salah, dua-dua pasti salah. Harus setuju, nggak bisa diperdebatkan, nggak bisa didiskusikan. Ya, jadi kalau suami salah, istri pasti ikut salah. Kalau istri benar, suami pasti ikut benar, atau sebaliknya. Karena ini dua yang nggak bisa dipisahkan menjadi satu. Nah, perjanjian baru saya selesaikan dulu. Lalu pada akhirnya saudara, perjanjian baru menulis, pernikahan kita yang di dunia ini adalah gambaran pernikahan kita nanti dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Nggak usah diskusi karena waktu juga. Kita tahu Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Kalau saya bicara agama, satu-satunya agama di dunia ini, satu-satunya agama di dunia ini yang mengajarkan hubungan yang disembah dan hubungan yang menyembah itu hubungan suami istri. Kaget nggak saudara? Tidak ada agama apapun di dunia yang menggambarkan ini. Yesus Kristus Tuhan, kepala gereja, adalah mempelai laki-laki. Gereja adalah mempelai perempuan Kristus, kepala gereja. Nah, menurut saya, dari Kejadian sampai Wahyu, pasal terbesar itu Wahyu 19.
mulai ayat 6 sampai ayat 16. Apa itu? Hari perkawinan anak domba. Kalau saya pakai istilah manusia, Tuhan mantu. Wahyu 19 ayat 6 sampai 16. Lihat judulnya. Perjamuan kawin anak domba. Ini klimaks dari seluruh rencana Tuhan atas bumi ini. Perkawinan lagi. Nah, yang mengagetkan, saudara nanti lihat ayat yang ke-9. Saya akan baca, ini ada kiriman bahasa Jawa untuk Kolose 3:21. Saya baca dulu ya. Para bapak, ojo nglarakake atine anakmu, supaya ojo nganti semplah. Wih, luar biasa, hatinya patah, hancur. Udah nggak apa-apa. Kita lanjut Wahyu ya. Wahyu 19. Lihat ayat yang ke-8 dan 9. Wahyu 19 ayat 8 dan 9. Ini loh masalahnya. Ayat 9. Masih hari perkawinan anak domba. Ini yang saya kaget. Lalu ia berkata kepadaku, sebelum saya membaca Wahyu 19 ayat 9, izinkan saya membaca, mengutip, nggak usah dibuka ayatnya. Malayaki 2 ayat 16. Dari seluruh buku di dunia ini, hanya kitab kebenaran yang ada statement. Itu Malayaki 2:16. Sebab aku membenci perceraian. Tidak ada buku lain di dunia yang pernah menulis sebab aku membenci perceraian. Jadi Tuhan kita bukan gak suka orang cerai. Benci. Saudara yang ikut belajar sekarang dan pernah cerai, jangan tertuduh, maafkan saya. Kalau saudara belum pernah dengar firman ini, hukum ini, maka Tuhan tidak akan menghukum. Tapi kalau kita sudah dengar firman ini dan kita bercerai, itu bersalah. Nah, ayat 9, Wahyu 19. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar. Perkataan-perkataan dari Tuhan. Saya harus minta maaf lagi kalau saya uraikan fakta ini. Berbahagia loh yang diundang ke pesta kawin anak domba. Oke, saya beri ilustrasi dulu. Anak presiden kita tinggal satu yang belum menikah. Bangga nggak kalau ada orang Indonesia diundang ke perkawinan anak presiden? Presiden mantu kita diundang. Bangga bukan? Ya, karena presiden nggak mungkin ngundang 270 juta rakyatnya. Taruh mana? Tapi saya ingin katakan, saudara dan saya milih jadi undangannya atau milih jadi menantunya. Beda enggak? Loh, beda tidak? Diundang bahagia. Tapi lebih bahagia kalau kita jadi mantunya. Nah, di ayat ini saya bingung. Kok ada yang diundang? Siapa itu? Saya pakai hukum 1 Yohanes. Saya lupa pasal 3 atau pasal 4 atau pasal 2. Yang dikatakan begini. Bagaimana kamu bisa mengasihi yang kamu belum lihat? Kalau yang kamu lihat aja nggak bisa kamu kasih. Nah, kalau kita gagal dalam pernikahan kita di dunia, kita nggak bisa mengasihi, nggak bisa mengampuni suami atau istri kita,
Bagaimana kita bisa menikah dengan yang gak kelihatan, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Maka itu berjuanglah untuk jadi menantu Tuhan, mempelai anak domba. Jangan berjuang untuk jadi yang diundang. Nah, sampai di sini maka kita akan belajar. Ingat, Tuhan Yesus berapa kali berkata, yang dijodohkan oleh Tuhan, yang dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Masih ingat ayat itu? Wah, itu jangan dibahas. Ya, oh terima kasih. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 20, terima kasih. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Tuhan, tapi ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Tuhan yang tidak dilihatnya. Sama. Kita tidak boleh. Oke ya, maaf, jangan bahas soal perceraian. Sudah. Itu tugasnya Pak Paul Chang. Maafkan saya. Haleluya. Nah, itu berarti setuju. Haleluya. Ya, saya teruskan dulu ya. Jadi, yang dijodohkan Tuhan, dipersatukan Tuhan, itu nggak bisa diceraikan manusia. Ya, tapi kalau nggak cocok bagaimana? Tahun 94 bulan Februari. Saya lupa tanggalnya. Waktu itu saya di kota kecil, ya di Jerman, Hagen, ya kecilnya kalau dibandingkan Köln-Bonn memang Hagen ya. Nah ketemu berapa mahasiswa, kami lagi makan siang di Mensa. Mensa itu restorannya mahasiswa murah. Datang 4 orang, 2 dari Indonesia, 1 mahasiswa teologi, 1 mahasiswa teknik. Nah yang 1 orang Jerman, 1 orang Ukraina. Kami diskusi ngomong-ngomong. Saya kaget. Ternyata 4 orang ini adalah penganut humanisme. Saya nggak nyangka kalau saya dipojokkan oleh mereka dengan Maleakhi 2:16. Dibilang Tuhanmu itu sangat tidak manusiawi. Loh, kenapa? Karena ayat ini, mereka hafal loh saudara. Sekarang bayangkan, bagaimana disebut manusiawi. Kalau 2 orang itu sudah nggak cocok. Nggak boleh cerai loh. Saudara, ketika mereka menyatakan faham-faham humanisme, saya akui, otak saya, mindset saya menyetujui pendapat mereka. Ya kalau memang sudah nggak cocok, kejam sekali dipaksa untuk tetap serumah dan bersatu. Tapi hati saya yakin Bapa berfirman nggak sembarangan, nggak ngawur. Sambil mereka mendebat saya minta hikmat dari Roh Kudus. Saya harus jawab apa Tuhan? Nah jawabannya membuat mereka nggak bisa tanya balik. Kalau begitu, ya saya ringkas. Bisakah keempat saudara meyakinkan saya bahwa kalau memang saudara berkata Tuhan tidak humanis, bisakah saudara meyakinkan saya bahwa ada orang menikah itu langsung cocok dan tidak ada masalah dalam hidupnya? Jadi kalau saudara cerai dan menikah lagi, berani yakinkan saya bahwa pernikahan saudara yang berikut ini, bahwa pernikahan saudara yang kesekian itu pasti aman, gak ada masalah lagi? Jawabannya tidak ada. Ya sudah, jangan bilang Tuhan gak humanis. Lalu gimana? Akhirnya mereka gak bisa ngomong. Ketika saya tunjukkan fakta ini, maka itu hadiah terbesar dari Tuhan untuk setiap pernikahan. Bukan uang sekian miliar,
sekian triliun, bukan emas sekian kilo, bukan deposito, bukan. Hadiah terbesar dari Tuhan tertulis di kitab suci kita untuk semua pernikahan. Hadiah itu namanya mengampuni. Maka itu ketika suami istri bisa mengampuni dan terus mengampuni, nggak akan ada perceraian. Beda loh memaafkan dan mengampuni. Beda. Memaafkan itu sudah tidak masalah, tapi masih ingat. Tapi kalau mengampuni total baru. Mengampuni itu seperti Tuhan melihat kita di 2 Korintus 5:17. Hari ini saudara dan saya di mata Tuhan adalah ciptaan baru. Besok kita ketemu hari baru. Tuhan berkata yang sama. Kita adalah ciptaan baru. Maka itu kalau suami istri penuh pengampunan. Setiap pagi bangun. Bukan dengan suami baru istri baru. Awas saudara. Tapi dengan pribadi yang diperbarui. Yang lama kemarin sudah lewat. Hari ini jadi manusia baru. Dan hari ini bisa salah lagi. Enggak apa-apa. Tapi manusia baru. Nah, itu dia. Kita baca ayat berikut. Lalu jodoh itu bagaimana? Kejadian 2:18. Ini jodoh yang dari Tuhan. Kejadian 2:18. Ada yang bukakan ayat? Di Zoom. Kejadian 2 ayat 18. Kejadian 2 ayat 18. Ini loh yang namanya jodoh. Aduh maaf yang dari Nabire sinyalnya susah ya. Tuhan tolong. Yahweh Tuhan berfirman. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Gak baik. Wah, sampai ayat ini dulu. Sampai kalimat ini ya. Gak baik. Jadi papa kita berfirman. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Nah, begini pengertiannya. Ternyata saudara, inisiator. Dengarkan. Inisiator pertama di dunia. Manusia itu harus menikah. Ternyata papa kita sendiri. Pemerakarsa. Yang punya ide manusia itu menikah. Ternyata papa kita di surga. Maka itu dia berfirman. Yahweh Tuhan berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Artinya begini loh. Kalau ada manusia nggak kawin-kawin. Yang bingung bukan mamanya atau neneknya atau bapaknya. Tuhan yang pusing. Kenapa lu nggak kawin-kawin? Karena dia yang punya inisiatif. Dan papa kita luar biasa. Dia nggak cuma dorong orang menikah lu. Enggak. Dia bertanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saudara, jangan diterjemahkan ini firman hanya untuk Adam. Salah. Manusia. Karena kalau saudara menerjemahkan ini hanya untuk Adam, maka istri itu disebut penolong. Bukan. Ini pokoknya manusia. Nggak baik kalau nggak menikah. Jadi bukan istri itu penolong. Salah yang mengkhotbahkan ayat seperti itu. Nah ini yang saya kagum. Jadi papa nggak cuma dorong-dorong manusia menikah, tapi dia bertanggung jawab menjadikan. Saudara perhatikan, kalau istilah bahasa Inggris made by order, jadi bukan produksi massal. Tuhan menjadikan, dibuat khusus untuk setiap pribadi di dunia yang sepadan, yang matching, yang cocok, yang harmonis. Ini luar biasa. Pasti ada yang tanya,
Terus gimana kriterianya jodoh atau tidak? Maaf ini ya, yang sudah menikah jangan dengar apa penjelasan saya berikut ini. Yang sudah menikah lanjut. Ya, nggak boleh balik lagi. Lanjut. Jodoh itu begini, anak-anak muda engkau dengar. Kalau engkau melihat seseorang, cewek melihat cowok, aduh cakep, gagah. Cowok melihat cewek, aduh cantik, wih luar biasa, semampai, dan sejenisnya. Dan hatimu kesetrum karena melihat itu, saudara, itu bukan jodoh, tapi itu hawa nafsu. Karena engkau melihat penampilan. Nah, sekarang saya pakai psikologis. Saudara, tahun 80-an saya itu membuat research dengan beberapa hamba Tuhan. Kami memanggil psikolog juga. Apa yang kami research? Kenapa sih ada perselingkuhan dalam pernikahan? Nah, begitu kami mendapat jawaban kuesioner hasil riset itu, kaget saudara. 80 sekian persen ada perselingkuhan suami istri. Itu ternyata konsep istriku harus cantik, suamiku harus ganteng. Loh, kok bisa? Dengarkan baik-baik ya. Saya harus percepat karena waktunya. Begitu seorang pemuda mau menikah dan di benaknya ada konsep istriku harus cantik. Begitu pula seorang gadis mau menikah, di benaknya ada konsep suamiku harus gagah dan cakep. Maka setan mengambil mindset itu untuk ditanamkan mati. Tanamkan mati loh. Di benak orang itu. Ini kurang ajarnya setan saudara. Terus. Jawab pertanyaan saya. Secantik-cantiknya seorang gadis. Segagah-gagahnya seorang pemuda. Pada waktu mau menikah. Tolong jawab. Usia bertambah. Si cantik dan si gagah jadi apa? Jawab sendiri. Nah, ketika usia bertambah, fisik berubah. Tapi mindset itu nggak bisa hilang. Nah, itu kurang ajarnya manusia. Kalau ngelihat orang lain pinter, tapi sulit melihat fakta diri sendiri. Nah, diri sendiri pun makin merosot. Karena usia. Yang dulu cantik, yang dulu gagah, ya karena usia, ya pasti menurun. Tapi dirinya gak bisa ngelihat ke diri sendiri. Itu ngelihatnya ke orang lain. Nah, ketika si suami gak bisa terima, istrinya makin merosot. Si istri gak bisa terima, suaminya makin merosot. Istilah saya. Begitu noleh ke samping, lah kok jadi begini? Begitu noleh keluar, loh kok begitu? Ini faktor terbesar perselingkuhan. Karena tidak puas dengan fakta. Karena di benaknya sudah ada racun. Istriku harus cantik. Suamiku harus gagah. Setan masuk. Nah, anak-anak muda dengar ya. Dengar. Jadi jodoh itu begini. Ingat yang sudah menikah, lanjut. Jodoh itu begini. Kalau engkau seorang pemuda melihat seorang gadis, atau engkau seorang gadis melihat seorang pemuda, dan hatimu itu batin. Kok ada ya orang sejelek itu? Dan hatimu kesetrum, itulah jodoh. Maka kesimpulannya, jodoh itu tidak boleh dipilih dengan mata. Karena mata ini menipu. Ini luar biasa. Terus bagaimana kalau ada orang tidak menikah? Enggak apa-apa. Kita buka Matius 19 ayat 12. Matius 19 ayat 12. Jadi kalau ada orang enggak menikah, Tuhan enggak
Nggak apa-apa kalau itu pilihan dia. Matius 19 ayat 12. Ada orang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Ada 3 kriteria orang tidak menikah dan itu dihargai oleh Tuhan. Ada yang komen di Instagram saya, jodoh itu harus dipilih dengan hati. Betul, bukan dengan mata, Pak. Nah, inilah orang-orang yang cacat lahir. Sehingga tidak bisa menikah. Cacat lahir. Dan 100% cacat lahir itu bukan dari Tuhan. Karena faktor manusia. Saudara, ini penting sekali. Hal kedua. Ada orang yang tidak dapat kawin karena dijadikan demikian oleh orang lain. Nah, dalam sejarah zaman dulu raja-raja, ayat ini terbukti kaum kebiri, eunuch. Pernah tahu kaum kebiri? Nggak bisa menikah. Karena raja punya banyak selir dan penjaganya, sekuritinya harus dikebiri. Kawat kalau tidak. Dan yang ketiga, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Nah, ayat ini dipakai oleh gereja Katolik. Maka itu ada biarawan, biarawati. Ya, itu keputusannya. Kalau karena maunya sendiri. Tuhan menghargai. Dan lihat kalimat terakhir ayat ini bagus. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Artinya Tuhan gak maksa. Walaupun dia mengendaki supaya semua orang menikah. Tapi kalau karena salah satu dari 3 alasan ini, Tuhan gak akan memaksa. Pasti ada yang tanya. Nah, berarti jodohnya orang-orang ini nanti menikah dengan siapa? Saya jawab, Tuhan itu lebih pintar dari kita. Gak usah pusing, itu urusan Tuhan. Nah, ada kelompok-kelompok tertentu yang hari ini saya gak setuju. Katanya statistik itu jelas. Ternyata jumlah perempuan di dunia jauh lebih banyak dari jumlah laki-laki. Saudara, maafkan saya. Saya nggak setuju. Nah, penemuan itu karena rakusnya laki-laki ingin poligami. Enggak. Tuhan adil. Tuhan adil. Jadi jangan membuat ayat sendiri. Enggak. Oke ya? Nah, bagian terakhir sekarang. Walaupun jodoh itu dari Tuhan dan kita menikah dengan betul, bukan berarti enggak akan ada masalah. Tidak. Saya pakai psikologis. Ya, ilmu jiwa, psikologi. Mengapa dalam setiap pernikahan ada benturan? Ada gesekan? Karena satu-satunya cara, satu-satunya metode, satu-satunya kriteria. Orang yang bersahabat bisa saling mengenal. Itu kalau ada konflik di antara sahabat itu. Kalau ada gesekan di antara sahabat itu, maka hasilnya saling mengenal. Maka itu konflik itu bagus. Gesekan itu indah. Kan kitab Amsal menulis, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi suami istri, kalau Tuhan izinkan ada konflik di antara kita, itu bukan berarti terus kita cerai cari yang cocok, enggak ada.
Saya simpulkan ya saudara, seluruh Alkitab ini kesimpulan. Kalau sampai ada orang ingin menikah dapat yang cocok, nggak ada konflik. Ini kesimpulan saya kumpulkan dari sekian ratus ayat tentang pernikahan. Maka begini, menikahlah dengan mayat. Itu baru cocok. Berarti selama kita menikah dengan seorang manusia, konflik akan ada. Nah, dalam psikologi dikatakan konflik itu bagus untuk saling mengenal. Tanpa konflik nggak akan suami istri bisa saling mengenal. Sehingga begini, kalau ada konflik bukan diperpanjang, apalagi diperbesar, tidak, langsung diampuni. Begini, hasil dari konflik tapi diterima dengan pengampunan. Ingat, hadiah pernikahan yang hebat itu pengampunan. Begini hasilnya. Oh, ini toh istriku itu. Oh, ini suamiku. Nah, dalam pernikahan harus terus. Ada surprise. Oh, ini toh istriku. Oh, ini toh suamiku. Itu sepanjang usia pernikahan kita. Maka itu indah. Ketidakcocokan itu indah. Ada yang tanya, saya sebentar baca. Kalau ceweknya sudah siap nikah tapi laki-laki belum siap, bagaimana? Ya namanya belum siap dua-dua. Jangan dipaksa. Tunggu sampai siap. Gitu ya. Nah, saya akan akhiri dengan ilustrasi yang viral di Indonesia sudah agak lama. Ya, pasti saudara tahu tentang sepatu. Ya, saya mau baca ini ya supaya saudara bisa tahu. Oh, hebat sekali tulisan tentang sepatu ini. Nah, nanti kalau saudara ingin tahu ini, saya bisa kirimkan ya. Oke. Begini tulisan ini bagus. Sepasang sepatu. Sepatu. Bentuknya tidak persis sama, namun serasi. Sepatu. Saat berjalan, ini keren. Tidak pernah kompak. Kalau sepatu dipakai orang dan jalannya kompak, itu namanya zombie. Lompat-lompat baru kompak. Betul? Tapi tujuannya sama. Karena kiri kanan. Ya. Berikut. Sepatu tidak pernah ganti posisi. Aduh celaka. Kalau sepatu kanan dipakai kaki kiri, nggak lucu. Ya, sepatu tidak pernah ganti posisi, namun saling melengkapi. Sepatu, ini dia, tidak pernah ganti pasangan. Walaupun yang satu sudah usang karena dimakan usia. Tahu maksudnya begini. Saudara punya sepatu merek terkenal. Saya nggak tahu yang mahal itu apa sekarang. Dulu Bailey sih. Buatan Swiss. Nah, semal-malnya sepatu yang kita pakai. Tiba-tiba yang kanan rusak. Entah karena apa, nggak sengaja. Saudara, jangan cari ke toko hanya beli sepatu yang sebelah kanan. Awas kamu. Ngerti nggak maksud itu, saudara? Jadi kalau yang satu usang, nggak bisa diganti. Harus diganti dua-duanya. Maka yang nulis siapa saya nggak tahu. Ini tulisan bagus sekali. Sepatu sederajat, namun tidak ada yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah. Keren ya? Berikut, sepatu. Bila yang satu hilang, nah ini dia. Yang lain tidak memiliki arti. Walaupun sepatu saudara merek mahal. Berikut. Sepatu tidak pernah saling injak. Ataupun saling tendang. Nggak lucu. Kalau kita jalan tendang-tendangan sendiri kaki kita. Nggak saling injak. 2. Sepatu. Apabila yang satu sakit karena robek.
hingga harus dijahit, maka yang satu menunggu dengan setia. Berikut, sepatu walau tidak pernah jalan bergandengan, selalu yang satu di depan, yang lain di belakang. Namun tidak akan pernah meninggalkan satu sama lain. Sepatu ini akronimnya sejalan sampai tua. Nah, ternyata di dalam tiga kalimat ini, tiga kata ini, sepatunya keluar. Sejalan, SE, sampai PA, ya, TU, tua, sepatu. Sepasang sepatu bisa menjadi contoh terbaik bagi kita memahami arti sebuah perbedaan dan kebersamaan dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, pertemanan, dan persahabatan. Luar biasa. Itulah jodoh dari Tuhan. Percayalah, karena Tuhan yang punya pernikahan, Dia yang ciptakan pernikahan. Sama seperti semua merek terkenal di dunia. Kalau kita beli produknya dan ada yang rusak, ada garansi. Kembalikan. Ya. Kembalikan. Nanti pasti akan ada perbaikannya, servisnya. Nah, menurut Yohanes pasal 2, pernikahan itu hak mutlak Tuhan. Maka kalau ada kerusakannya, kembalikan kepada yang punya pernikahan. Dia pasti sanggup memperbaiki. Saya begitu radikal percaya firman ini. Kalau sampai ada suami istri ngotot, nggak mau diperbaiki, ingin cerai, maaf, ya dasarnya orang itu memang pengen kawin lagi. Maka itu tidak mengizinkan untuk memperbaiki. Padahal Tuhan sanggup memperbaiki. Lihat servis-servis merek terkenal, berani tanggung jawab kalau garansinya masih ada. Nah, garansi pernikahan kita itu seumur hidup dari Tuhan. Di Jerman tahun 83 pertama kali saya kenal sebuah produk alat-alat rumah tangga merek Tupperware. Itu tahun 83. Loh, saya pikir kok ada ya perusahaan berani jamin, siapa yang beli alat Tupperware rusak, kembalikan, diganti. Wih, luar biasa. Nah, saudara, ternyata yang punya itu orang Kristen, Mr. Tupper dari Amerika. Dia belajar dari kebenaran. Produk surga itu everlasting, kekal. Itu dia rahasianya Tupperware. Hebat sekali. Oke, jadi kalau rumah tangga kita terganggu, nggak usah khawatir. Bawa kembali ke pabriknya, ke authorized service-nya, yaitu firman Tuhan. Pasti akan diperbaiki. Jangan lupa, kecuali orang itu memang niatnya pengen kawin lagi. Pengampunan itu memulihkan pernikahan. Dan anak-anak kita bahagia kalau lihat papa mamanya harmonis seperti sepasang sepatu tadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua supaya pernikahan kita langgeng dan surga turun ke bumi lewat rumah tangga kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, jadilah pelaku firman. Puji Tuhan.